Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami sekelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mengambil perusahaan tentang PT Telkom Indonesia. Di sini saya sebagai perwakilan ada Markus Putri dan teman saya ada Dea, ada Ruth, ada Ripka dan Wina. Mungkin kita akan langsung masuk ke tentang perusahaan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Telkom Indonesia itu terbentuk pada 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Pada tahun 1882, berdirilah pada Badan Usaha Swasta Penyedia Layanan Pos dan Telegraf, lalu statusnya diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel pada tahun 1961. Pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro, atau Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974, di mana PN Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel. Lalu diubah lagi menjadi Perusahaan Perseriawan Telekomunikasi Indonesia pada 1991. Dan sekarang menjadi Telkom Indonesia. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini ada visi misinya dari perusahaan. Yang pertama, visinya sendiri itu memajukan masyarakat dengan memberikan suatu inovasi dalam bentuk digital untuk meningkatkan kebutuhan akan mobilitas. Yang kedua, konektivitas tanpa putus. Untuk misinya sendiri itu yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat. Kedua, membangun talenta digital yang unggul untuk membantu mendorong kemampuan digital pada masyarakat. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pada masyarakat. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tujuan perusahaannya mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomi dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya di sini terdapat value chain, yaitu di atas terdapat support activity, di mana terdapat tim infrastruktur, yaitu pengembangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Lalu lanjut ada human resource management, yaitu evaluasi kinerja karyawan dan implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada teknologi development, di mana inovasi dan pengembangan yang bisa memperbarui, meningkatkan layanan kolaborasi dengan pihak eksternal. Lalu ada procurement, di mana negosiasi kontrak dengan pihak mitra untuk layanan dengan biaya yang efisien. Selanjutnya ada primary activity di bawah ini, yaitu ada inbound logistik, bisa disebut pengelolaan barang atau optimasi rantai pasok. Lalu ada operation, dan ada outbound logistik, lalu ada service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses portofolio. Proses portofolio itu ada 4. Yang pertama itu proses perencanaan, importance 98%, health 80%, dan visibility 89%. Oke.
Proses bisnis perencanaan memiliki importance 98% karena proses ini sangat penting bagi PT Telkom Indonesia. Dengan adanya proses perencanaan, PT Telkom Indonesia akan memiliki arah strategis yang dianggap sebagai inti dari strategi perusahaan untuk menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Maka dari itu, health dari proses perencanaan 80% menekankan perlunya peningkatan dalam proses perencanaan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan langkah-langkah yang diambil. Lalu dengan visibility 89%, PT Telkom Indonesia yakin bahwa rencana-rencana yang dihasilkan dari proses perencanaan ini adalah landasan yang solid untuk melaksanakan langkah-langkah strategis yang akan membawa perusahaan ke arah yang diinginkan. Lalu proses pembangunan importance 96%, health 75%, dan visibility 85%. Untuk proses pembangunan memiliki importance 96%, menandakan pentingnya pengembangan yang dapat meluncurkan produk atau layanan baru yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar, memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi, dan juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan untuk menawarkan solusi yang lebih baik, lebih canggih, lebih relevan, dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan health sebesar 75%, terdapat kesadaran dan akan perlunya peningkatan dalam kualitas dan efisiensi proses pembangunan untuk mempercepat penghadiran layanan yang inovatif. Lalu adanya visibility 85%, proyek pembangunan yang direncanakan memiliki potensi besar untuk berhasil, namun perlu dikelola secara efektif agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Yang ketiga ada proses pembayaran, importance 90%, health 65%, dan juga visibility 80%. Proses pembayaran PT Telkom Indonesia memiliki importance sebesar 90% menandakan peran yang signifikan dalam menjaga kelancaran operasional dan manajemen keuangan perusahaan. Meskipun health 65% menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam ketepatan proses pembayaran yang saat ini sedang dievaluasi dan ditingkatkan, dengan visibility 80%, perusahaan yakin adanya peningkatan yang tepat. Proses pembayaran dapat dijalankan secara lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Lalu yang terakhir ada proses pemeliharaan dengan importance 85%, health 70%, dan juga visibility 70%. Proses pemeliharaan memiliki importance sebesar 85%, yang artinya fokus yang mempertahankan kinerja dan kualitas layanan yang ada dengan baik, mencegah masalah teknis atau gangguan layanan yang dapat mengganggu pelanggan. Dengan health sebesar 70%, perusahaan menyadari perlunya peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas pemeliharaan untuk memastikan layanan yang dihasilkan tetap optimal. Sehingga visibility dari proses bisnis pemeliharaan 70% karena penanganan yang dilakukan cukup efektif untuk peningkatan proses pemeliharaan guna memperbaiki kinerja operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini di dalam perusahaan PT Telkom Indonesia ini terdapat ada 4 proses. Yang pertama itu perencanaan, pembangunan, pembayaran, dan pemeliharaan. Ini adalah salah satu pemodelan proses bisnis pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita akan masuk ke proses yang pertama itu kita masuk ke proses perencanaan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu proses perencanaan, basic proses perencanaan, yaitu sales channel mengajukan permintaan layanan ke DWS, lalu Telkom dan operator mengajukan permintaan layanan ke DWS. Lalu DWS menerima permintaan layanan, lalu DWS mengajukan permintaan layanan dan memeriksa permintaan layanan. Dan terdapat metode eksklusif. Apakah layanan ini layak? Jika layak, maka akan menguntungkan pekerjaan dan langsung mengirim pesan. Jika tidak layak, maka DWS
mengajukan kembali ke sales channel, mengirim kembali pengajuan ke sales channel, lalu sales channel mengirimkan kembali pengajuan dan DWS menerima kembali pengajuan dan lalu DWS mengirim pesan ke RWS menerima pesan dan meminta untuk bekerja sama kepada PED. PED menerima untuk bekerja sama, lalu mengirimkan permintaan bantuan ke Optima Vital. Optima Vital menerima permintaan bantuan, lalu membantu menyelesaikan desain. Lalu, regional mengecek desain, dan ada eksklusif di sini. Jika tidak, maka proses akan dihentikan. Jika iya, maka regional mengirim desain ke Telkom operator, lalu Telkom dan operator lain mengecek dan mengirimkan kembali desain baru, lalu regional menerima desain baru dan mengirimkan desain baru kepada Optima Vital. Optima Vital menerima hasil desain baru dan membuat database BADRM dan proses pun selesai. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram advance BPMN. Pertama-tama, sales channel mengajukan permintaan layanan ke DWS dan juga Telkom dan operator lain mengajukan permintaan layanan ke DWS, lalu DWS mengirim permintaan layanan, lalu dilanjutkan menerima permintaan layanan, lalu dilanjutkan lagi mengajukan permintaan layanan, lalu dilanjutkan memeriksa permintaan layanan, lalu di sini ada eksklusif paralel, apakah layanan ini layak? Jika layak, menguntungkan pekerjaan, jika tidak layak, mengirim kembali pengajuan. Di sini DWS mengajukan kembali ke sales channel, lalu dilanjutkan lagi, sales channel mengirimkan kembali pengajuan dan menerima kembali pengajuan, lalu ditutup lagi dengan eksklusif paralel. Lalu dilanjutkan DWS mengirim pesan ke RWS ya. Lalu RWS menerima pesan, lalu dilanjutkan lagi meminta untuk bekerja sama dengan PED, lalu PED menerima untuk bekerja sama, lalu dilanjutkan lagi mengirim permintaan bantuan. Di sini PED mengirim permintaan bantuan ke regional ya? Enggak, Optima Vital. Ya, Optima Vital. Lalu Optima Vital menerima permintaan bantuan dan membantu menyelesaikan desain. Lalu Optima Vital mengirim, enggak. Lalu regional, kanan mawar. Lalu regional mengecek desain, lalu di sini ada pertanyaan, apakah desain ini cocok? Jika tidak, proses dihentikan. Apabila cocok, di sini regional mengirim desain, regional memberitahu desain ke Telkom dan operator lain, lalu mengecek dan mengirimkan kembali desain baru. Di sini Telkom dan operator lain menerima desain baru, lalu regional mengirim desain baru. Lalu di sini Optima Vital menerima hasil desain baru, lalu dilanjutkan membuat database BADRM, lalu proses pun selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum masuk ke proses selanjutnya, apa yang membedakan basic sama advance ini? Yang pertama ada startnya. Mungkin start ini kalau dari pihak luar mengirim ke pihak dalam atau internal, maka akan ada start dalam bentuk pesan start.
bentuknya kayak gini. Kalau yang untuk mengirim dalam mungkin nanti ada di proses selanjutnya itu cuma beneran hijau doang, nggak ada bentuk pesannya gitu. Dan untuk eventnya juga ini tadinya kan cuma pakai tags doang. Karena pakai event drawing sama catching kalau nggak salah itu ini untuk menggunakan untuk mengirim dan menerima. Dan sini ada tagsnya juga ada bentuk pesannya. Ini namanya send ya. Kalau ini satunya pesan itu tuh mungkin nanti akan saya jelaskan di bagian terakhir nanti. Kalian cara buat bizagi di proses ini. Mungkin udah ada, kita akan langsung masuk ke proses selanjutnya. Mungkin sebelum masuk proses selanjutnya, aku akan menjelaskan koreografi diagram proses perencanaan. Yang pertama itu ada proses mulai. Kalau ada bentuk putih-putih kayak gini ini untuk mengirim, sedangkan yang abu-abu ini untuk menerima. Jadi cara bacanya itu sales channel dan Telkom dan operator lainnya akan mengirim permintaan layanan, kemudian DWS akan menerima. Kan akan terdapat eksklusif apakah layanan ini layak. Kalau tidak layak, maka DWS akan mengirim kembali pengajuan, maka si sales channel menerima. Kemudian sales channel ini akan mengirim kembali pengajuan, maka DWS akan menerima. Jika layak, maka si DWS ini akan mengirim pesan, maka RWS ini akan menerima. Kemudian ada RWS ini akan mengirim untuk bekerja sama, maka PED pun menerima. PED akan mengirim permintaan bantuan, maka optimal pun menerima. Ada eksklusif ini. Apakah di sini ini cocok? Kalau tidak cocok, maka prosesnya akan dihentikan. Kalau iya, maka regional akan mengirim desain dan Telkom dan operator lainnya akan menerima. Telkom dan operator lainnya akan mengirim desain, maka regional pun menerima. Dan regional akan mengirim desain hasil baru, maka optimal Whittle akan menerima. Proses pun selesai. Kita masuk ke proses selanjutnya. Yaitu ada proses pembangunan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ini adalah proses basic dari pembangunan. Proses ini dimulai dari PED yang mengirim hasil desain kepada GA. Lalu GA akan menerima hasil desain tersebut dan dia akan membuat surat pesanan yang berisi lokasi pekerjaan, nilai pekerjaan, scope of work pekerjaan, dan durasi. Kemudian GA akan mengirim surat pesanan kepada mitra pelaksana. Kemudian mitra pelaksana akan mengirim surat kerja tersebut kepada Pemda dan LTRW untuk meminta izin. Setelah itu, Pemda dan LTRW akan, jika mereka memberi izin, mereka akan memberi surat izin pada kepada mitra pelaksana kembali. Dan mitra pelaksana akan mengirim surat tersebut kepada GA, menyatakan bahwa sudah diberi izin ya. Lalu GA akan mengirim permintaan kepada Optima Whittle. Optima Whittle akan menerima permintaan, lalu akan langsung mengerjakan pekerjaan dan mengirim pekerjaan tersebut kepada PED. Setelah PED menerima permintaan tersebut, PED akan mengawasi pekerjaan, lalu membantu pekerjaan, dan mengirim arahan kepada kepada Optima Whittle. Lalu Optima Whittle akan menerima arahan
dan mengerjakan pekerjaan hingga waktu yang telah ditentukan. Sampai di sini proses pun berakhir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini PED mengirim hasil desain kepada GA. Lalu GA menerima hasil desain dan membuat surat pesanan yang berisi lokasi pekerjaan, nilai pekerjaan, scope of work, pekerjaan, dan durasi. Selanjutnya, GA mengirim surat pesan kepada mitra pelaksanaan. Lalu, mitra pelaksanaan mengirim kembali surat kerja kepada Pemda dan RT/RW. Setelah memberi izin, maka Pemda dan RT/RW mengirim kembali surat kerja kepada mitra pelaksana. Dan mitra pelaksana akan menerima surat pesanan. Selanjutnya, GA akan mengirim permintaan kepada Optimal Vital. Optimal Vital menerima permintaan, lalu mengerjakan pekerjaan, selanjutnya mengirim pekerjaan kepada PED. PED pun menerima permintaan, selanjutnya mengawasi pekerjaan, membantu pekerjaan, mengirim arahan, dan akan mengirim arahan kepada Optimal Vital. Optimal Vital pun menerima arahan, mengerjakan pekerjaan hingga waktu ditentukan selama 1 bulan, dan proses pun berakhir. Oke, mungkin apa perbedaan dari basic pembangunan sama advance pembangunan ini nih. Tadi yang di perencanaan itu kan startnya itu kan ada bentuk pesannya. Itu untuk pihak luar dan pihak dalam gitu. Kalau di sini yang pembangunan itu startnya itu cuma bulat kosong doang, hijau doang gitu. Dan ada perbedaan juga di event. Event ini tuh menggunakan timer event. Selebihnya tuh masih sama, pakai event drawing sama catching, dan ada sama untuk menerima dalam bentuk teks gitu, teks itu. Habis itu selainnya udah sama aja. Mungkin kita lanjut ke proses selanjutnya. Oh, sebelum itu saya akan menjelaskan koreografi proses pembangunan. Oke, kita masuk ke geografi proses pembangunan. Yang pertama ini ada proses dimulai, di mana PED mengirim hasil desain dan GA pun menerima. Terus GA mengirim surat, mitra pelaksana pun menerima. Mitra pelaksana mengirim surat pengembali pesanan, maka GA pun menerima. GA mengirim permintaan, maka Optimal pun menerima. Optimal mengirim pekerjaan, maka PED pun menerima. PED akan mengirim arahan, maka Optimal pun menerima. Optimal Vital menerima. Proses pun berakhir atau selesai. Apa yang membedakan itu, kalau proses dimulai itu bundernya itu cuma bunder biasa, kalau sedangkan yang N terakhir ini pinggir-pinggirnya agak tebal gitu. Kita masuk ke proses pembayaran. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan basic pembayaran. Mitra pelaksana mengajukan dokumen pembayaran dan mengirim dokumen pembayaran ke PED. Lalu PED menerima dokumen pembayaran dan terdapat dokumen pembayaran. Lalu mengirim dokumen dicek dan terdapat dokumen tes fungsi. Dan Optima Vital menerima dokumen untuk dicek dan terdapat dokumen tes fungsi dalam bentuk dokumen tes fungsi.
Lalu Optima Vital melakukan tes fungsi dan mengirim hasil tes. Optima Vital memberitahu hasil tes, lalu mengirim kembali hasil tes. Mitra pelaksana mengirim kembali hasil tes ke Optima Vital dan menerima mengkonfirmasi hasil tes. Lalu mengetes hasil dan terdapat eksklusif gateway. Apakah hasil tes berjalan bagus? Jika tidak, maka proses pun dihentikan. Jika iya, maka akan menerbitkan dokumen BA tes fungsi yang terdapat dokumen BA, lalu menandatangani dokumen BA tes fungsi yang terdapat dokumen BA, lalu mengirimkan dokumen BA tes fungsi ke PD. PD lalu menerima dokumen BA tes fungsi dan terdapat dokumen BA tes fungsi. Lalu mengirim permintaan bantuan uji ke GA dan menerima permintaan bantuan uji. GA menerima permintaan bantuan uji lalu melakukan uji terima pekerjaan dan terdapat eksklusif gateway. Apakah uji pekerjaan ini diterima? Jika tidak diterima, maka proses pun dihentikan. Jika diterima, maka akan melakukan uji terima pekerjaan, lalu memeriksa jumlah material, lalu merekap hasil jumlah material, lalu membuat dokumen DA rekonsiliasi, lalu terdapat dokumen BA rekonsiliasi, lalu menerima tagihan pembayaran dari mitra pelaksana pembayaran, lalu mengirim pembayaran tagihan ke ke bank. GA melakukan pembayaran tagihan. Lalu bank mengirim nota pembayaran dan GA regional GA menerima nota pembayaran, proses pun berakhir. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, mitra pelaksana mengajukan dokumen pembayaran kepada PED. PED mengirim dokumen pembayaran, lalu selanjutnya menerima dokumen pembayaran. Selanjutnya mengirim dokumen pembayaran untuk dicek oleh Optimal Vital. Optimal Vital menerima dokumen untuk dicek, selanjutnya melakukan tes fungsi, lalu mengirim hasil tes kepada mitra pelaksanaan. Optimal Vital memberitahu hasil tes, lalu Optimal Vital mengirim kembali hasil tes, dan Optimal Vital pun menerima dan mengkonfirmasi hasil tes. Selanjutnya, Optimal Vital mengetes hasil. Selanjutnya ada pertanyaan apakah hasil tes berjalan bagus, memakai eksklusif gateway. Jika tidak, proses pun dihentikan. Namun jika iya, Optimal Vital menerbitkan dokumen BA tes fungsi, lalu menandatangani dokumen BA tes fungsi, selanjutnya mengirim BA tes fungsi kepada PED. PED pun menerima dokumen BA tes fungsi, selanjutnya mengirim permintaan bantuan uji kepada GA. GA menerima bantuan uji, selanjutnya melakukan uji terima pekerjaan, lalu menggunakan eksklusif gateway. Apakah uji pekerjaan ini diterima? Jika tidak diterima, proses akan berakhir. Namun jika diterima, GA akan melakukan terima pekerjaan, selanjutnya memeriksa jumlah material, selanjutnya merekap hasil jumlah material, selanjutnya akan membuat dokumen BA rekonsiliasi. Lalu mitra pelaksanaan mengirim tagihan pembayaran dan GA pun menerima tagihan pembayaran. Selanjutnya mengirim pembayaran tagihan kepada bank. Dan GA pun melakukan pembayaran tagihan. Bank mengirim nota pembayaran kepada GA dan GA menerima pembayaran dan proses pun berakhir.
Mungkin masih sama sama proses sebelumnya. Perbedaannya basic di pembayaran sama advance di pembayaran ini masih sama. Menggunakan message start untuk pihak luar dan dalam. Terus ada throwing sama catching. Terus ada tagsnya juga, ada bentuknya juga sama. Terus ini catching ini untuk menerima dari pihak luar, sedangkan si throwing ini untuk mengirim ke pihak luar gitu. Mungkin kita akan masuk ke geografi diagram proses pembayaran. Oke, kita langsung masuk. Proses yang pertama itu ada proses dimulai. Minta pelaksanaan akan mengirim pelaksanaan mengajukan dokumen pembayaran, maka PED pun menerima. PED mengirim dokumen untuk dicek, optimal pun menerima. Optimal Vital mengirim hasil tes, mitra pelaksana menerima. Mitra pelaksana mengirim kembali hasil tes, maka optimal pun menerima. Terus PED mengirim permintaan bantuan uji, maka GA pun menerima. Mitra pelaksana mengirim tagihan pembayaran, maka GA pun menerima. GA mengirim pembayaran tagihan, maka bank pun menerima. Bank mengirim nota pembayaran, maka GA pun menerima. Proses pun berakhir. Kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pemeliharaan. Mungkin masuk ke diagram basicnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada basic dari pemeliharaan. Dimulai dari GA yang memantau pemeliharaan, lalu menerima pemantauan pemeliharaan. Dan ia akan secara bersamaan memeriksa pembangunan dan menjaga pembangunan selama 365 hari kerja, ditutup dengan paralel. Lalu GA akan menghold bank garansi selama 1 tahun. Jika ia menemukan ada kerusakan hasil pembangunan, GA akan mengirim adanya kerusakan hasil pembangunan kepada mitra pelaksana. GA akan memberitahu adanya hasil kerusakan. Lalu mitra pelaksana wajib memperbaikinya. Namun, mitra pelaksana lalu kemudian meminta izin perbaikan kepada RT RW dan pemerintah daerah setempat. Lalu setelah RT RW dan pemerintah daerah memberi perizinan untuk memperbaiki, maka mitra pelaksana akan menerima dan mitra pelaksana akan mengirim kembali perizinan yang sudah disetujui kepada GA. Lalu GA akan menerima persetujuan perbaikan hasil pembangunan tersebut dan mengirim permohonan pengawasan kepada PED. PED menerima permintaan pengawasan, lalu mengirim untuk membantu mengawasi perbaikan kepada Optima Vital. Optima Vital menerima untuk mengawasi perbaikan, lalu akan mengawasi perbaikan tersebut. Setelah itu, Optima Vital akan membuat dokumen, yaitu dokumen berita. Setelah itu, Optima Vital akan mengirim dokumen tersebut untuk ditandatangani kepada regional. Setelah regional menerima dokumen untuk ditandatangani, regional akan secara paralel atau secara bersamaan melakukan tanda tangan di dokumen, tetapi sebelumnya ia akan memeriksa dokumen terlebih dahulu. Setelah itu, setelah regional mengatakan kelayakan dokumen dan pekerjaan dilanjutkan hingga selesai, maka proses pun berakhir. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram Advance BPMN. Di sini pertama-tama GA memantau pemeliharaan, lalu menerima pemantauan pemeliharaan, lalu dilanjutkan dengan
parallel gateway yang dimana ada memeriksa pembangunan dan juga menjaga pembangunan selama 365 hari kerja, lalu ditutup lagi dengan parallel gateway dan dilanjutkan menghold bank garasi selama 1 tahun, lalu dilanjutkan lagi menemukan ada kerusakan hasil pembangunan, lalu dilanjutkan lagi mengirim adanya kerusakan hasil pembangunan ke mitra pelaksana. Lalu juga di sini mitra pelaksana meminta izin perbaikan ke RT RW dan juga pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah dan RT RW mengirim kembali perizinan yang sudah disetujui untuk perbaikan. Lalu di sini mitra pelaksana mengirim kembali perizinan yang sudah disetujui. Lalu GA menerima persetujuan perbaikan hasil pembangunan, lalu dilanjutkan mengirim permohonan pengawasan ke PED. Lalu PED menerima permintaan pengawasan, lalu dilanjutkan mengirim untuk mengawasi perbaikan ke Optima Witel, lalu Optima Witel menerima untuk mengawasi perbaikan, lalu dilanjutkan mengawasi perbaikan, lalu dilanjutkan lagi membuat dokumen, lalu dilanjutkan lagi mengirim dokumen untuk ditandatangani. Lalu dilanjutkan lagi regional menerima dokumen untuk ditandatangani, lalu di sini ada parallel gateway lagi, yang lalu melakukan tanda tangan di dokumen, lalu memeriksa dokumen dan ditutup dengan parallel gateway. Lalu dilanjutkan mengatakan kelayakan dokumen dan pekerjaan dilanjutkan, lalu proses pun berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya apa perbedaannya dari basic pembayaran dan advance pemeliharaan, basic pemeliharaan dan advance pemeliharaan? Ya mungkin dari pertama ada eventnya itu pakai timer event, terus ada si eventnya juga ada pakai timer catering, mungkin teksnya masih sama pada proses sebelumnya. Terus sudah mungkin kita masuk ke koreografi diagram proses pemeliharaannya. Oke, di sini ada proses dimulai. GA mengirim adanya perusakan hasil pembangunan, maka mitra penerima. Terus mitra pelaksanaan mengirim pelaksanaan permintaan izin pelaksana, RT RW dan pemerintah daerah menerima. RT RW dan pemerintah daerah mengirim kembali perizinan yang sudah diperbaiki, maka mitra pelaksana menerima. Mitra pelaksanaan akan mengirim kembali perizinan yang sudah disetujui, maka GA pun menerima. GA mengirim permohonan pengawasan, maka PED pun menerima. Terus PED mengirim untuk mengawasi perbaikan, maka Optima pun menerima. Optima mengirim dokumen untuk ditandatangani, maka regional akan menerima. Maka proses pun selesai. Mungkin saya akan memberitahu cara pembuatan BPNN menggunakan aplikasi Bizagi sebelum penutupan kesimpulan dan saran. Oke, di sini mungkin saya akan memberi satu contoh pada proses perencanaan. Mungkin yang pertama ini di dalam proses perencanaan ini terdapat ada internalnya itu ada regional, optimal, PED dan ada 5. DWS, regional, PED, optimal dan regional. Sedangkan pihak luarnya itu ada sales dan Telkom dan operator lainnya. Mungkin ini namanya itu pool. Sedangkan yang untuk menyatukan internalnya itu menggunakan line. Selanjutnya kita masukin kita menyatukan internalnya menggunakan line. Sebelumnya itu menggunakan pool dulu, baru itu menambahkan line. Selanjutnya kita karena ini mulainya dari ibaratkan pihak luar itu mengirim pengajuan permintaan layanan kepada si DWS
dan Telkom dan operator juga meminta pengajuan juga ke DWS, maka start mulainya itu dalam bentuk message start. Bentuknya gini. Kalau untuk pihak dalam doang yang saling berhubungan itu menggunakan start biasa atau non start itu. Oke. Kita masuk ke taksnya itu, mungkin langsung biasa sesuai narasinya. Oke, ini ada kalau untuk advance sendiri itu ada mengirim kembali pengajuan menggunakan event bentar. Cara ini kan namanya event tracing. Nah, cara mengubah jadi drawing itu tinggal pencet is draw, tekan kayak gini. Ini gunanya untuk mengirim ke pihak luar. Sedangkan untuk pihak dalam itu menggunakan message stretching event. Itu menggunakan yang kosongan doang, pesan yang kosongan doang. Itu cara membedakannya. Terus kalau ada dalam bentuk memberitahu jangka waktunya kayak sebulan, seminggu, pertahunan gitu, menggunakan timer event. Itu tadi memberitahu batas waktu yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Kalau untuk proses secara dihentikan mendadak itu, ibaratkan mendadak, menggunakan ini termite end. Itu kalau untuk menutup proses itu pakai non end. Beda. Ini bulatnya agak merah banget, ini agak cuma merah biasa doang. Terus ini namanya gateway eksklusif, itu ibaratkan cuma antara iya sama enggak gitu, ada pilihan iya sama enggak, itu eksklusif gateway. Kalau yang untuk paralel itu untuk secara bersamaan, dilakukan secara bersamaan. Mungkin sudah dari situ kita masuk ke kesimpulan dan saran. Mungkin kesimpulannya dari 4 proses ini terdapat perbedaan setiap dari segi tasknya, eventnya, terus startnya gitu. Terus setiap proses itu memiliki caranya berbeda-beda gitu. Terus mungkin dari segi proses perencanaan, pembangunan, pembayaran, sampai penilaian itu terdapat kesulitan masing-masing di dalam proses tersebut. Mungkin akan masuk ke saran, akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin ini merupakan saran dari kami untuk penulis ya. Saran penulis untuk perusahaan, sepertinya mitra pelaksana agak kesulitan untuk menghubungi pihak internal sehingga dibutuhkan website khusus. Lalu terdapat masa garansi 1 tahun. Sebaiknya garansi tersebut lebih dari 1 tahun dikarenakan untuk pembangunan layanan skalanya lumayan besar. Mungkin segitu aja saran dari saya. Oke, karena proses di perusahaan sudah selesai, mungkin kita bisa tutup. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya? Tidak ada. Oke. Mungkin dari kami cukup dari sini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.